Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Supra X125 Fi. Ini yang keluaran 2014-an ya. Nih itu dari plat nomornya ini 2024, udah perpanjang satu kali, turun 5 tahun 2019, turun 5 tahun 2014. Nah, ya perkiraan 2014-an. Nah, ini hampir udah 9 tahunan ya nih. Nah, ini permasalahannya di bagian mesinnya kurang enak, agak sedikit ampos, dan juga di gasnya kurang responsif. Kalau suhu mesin dingin, kalau panas sih masih lumayan ya, masih oke-oke aja. Cuman kalau kondisi mesin agak dingin, dia tingkat responsifnya berkurang gitu. Dan juga di bagian mesinnya agak sedikit tik 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 tik. Nah, ya. Itu kemungkinan dari celak led yang udah berubah. Nah, sekarang kita coba nyalakan nih. Nah, ya. Tuh. Putaran mesinnya berat, jok 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 jok. Tuh. Agak sedikit ngempos di RPM bawah. Ya teman-teman, kita kalau melihat dari beberapa sudut pandang ya, untuk motor ngempos ya, di gasnya ampos itu ada beberapa faktor. Bisa jadi di bagian tekanan full pumpnya lemah, di bagian TB-nya kotor, bisa jadi juga di bagian filter udaranya mampet ya, dan juga bisa jadi di bagian businya udah tua, bisa jadi udah masanya waktunya diganti, atau kerenggangan di bagian busi udah tidak normal lagi, bisa jadi terlalu renggang gitu ya. Nah, berhubung di sini kemauan dari yang punya motor, karena motor ini udah hampir 9 tahun ya pemakaian. Nah, yang punya motor ini kepengen dibersihkan di bagian ruang pembakaran, sekaligus disekir ulang katanya ya. Dan juga di bagian seal klepnya pasti diganti kalau misalkan sekir klep gitu. Intinya motor ini mau dibersihkan di bagian ruang pembakaran. Istilah bahasanya apa? Tune up gitu ya. Nih, kita bersihkan ruang pembakarannya, kita sekir klep. Setelah bersih, nanti kita cek bertahap ke bagian busi. Nanti kita cek juga dari beberapa faktor ya, bisa jadi tekanan full pumpnya lemah, bisa jadi TB-nya kotor, dan juga bisa jadi filter udaranya mampet, dan juga bisa jadi di bagian tangki BBM terkontaminasi oleh air ya. Dan terakhir nanti kita reset. Oke ya teman-teman, baiklah langsung saja kita kerjakan. Kita buka dulu di bagian cover body, bagian depan, bagian sayap-sayap ya. Nanti lanjut ke pembongkaran mesin. Oke ya teman-teman, ini boxnya udah kita buka. Jadi kita mulai pengecekan dari beberapa faktor dulu ya. Kalau untuk di bagian ruang pembakaran ini pasti dibongkar, pasti dibuka. Nanti kita cek di bagian ruang pembakarnya, kira-kira sudah umuran di hampir 9 tahun ya. Ini kira-kira ruang pembakarannya seperti apa. Dan untuk di bagian kilometer ini kita lihat kilometer keseluruhannya udah 50.945. Udah 50.945 ya. Ini juga kalau misalkan di bagian kabelnya masih berfungsi, ini di bagian kabelnya, kabel speedometernya, pokoknya ini udah menempuh, udah pasti menempuh di angka 50.945 km di bagian km-nya. Nah, sekarang kita cek dari beberapa faktor dulu nih. Kira-kira di bagian tekanan full pumpnya bermasalah apa enggak? Kita cek. Tekanan full pump kita cek. Nah, ini cara pengecekannya. Cara lepasnya tekan, ceklek, dorong.
keras bro. Minta bantuan, pang dorong ke diri tuh. Dorong. Siap. Nah, kita ukur di bagian tekanan full pumpnya, kira-kira ada berapa PSI gitu. Nah, kita nyalakan aja. Nyalakan. Oke, ini mesin menyala. Ini tekanan full pump masih di angka 40 PSI, masih terbilang normal. Oke. Berarti untuk tekanan full pump tidak ada masalah ya. Untuk di bagian tangki ini tidak ada masalah di bagian full pumpnya. Tekanannya normal-normal aja di angka 40. Normalnya sih 42. Jadi dia agak sedikit berkurang di 2 PSI. Wajar. Karena untuk di bagian tekanan full pump, nilai minimal toleransi di angka 30 PSI, untuk maksimalnya 42 sampai 45 PSI. Kalau misalkan kurang dari 30 PSI, dia akan performanya akan terasa ya, efeknya akan terasa, entah berebut, ngempos dan sebagainya ya. Kalau di atas 30 sampai ke 40 sampai ke 42, maksimal di 45 ya, itu terbilang normal gitu. Kalau lebih dari 45, nah itu juga akan berbahaya, nanti berpotensi merusak ke bagian injektor dan ke bagian selang. Di bagian selang ini, selang injektor yang ke atas ke bagian full pump itu akan bisa pecah dan juga injektor bisa jebol gitu ya, karena kapasitas di bagian selang dan kapasitas di bagian injektor ini sampai ke 45 PSI maksimal. Oke. Kalau misalkan tekanannya nyampe ke 45 lebih, sampai 45 sampai 46 sampai 60 misalkan. Nah, itu bermasalah di bagian, biasanya di bagian full pump, tekanan full pump. Ya, bisa jadi di bagian filternya udah mampet gitu. Karena di bagian full pump di sana ada regulasi ya. Jika melebihi batas maksimal tekanan full pump ya, dia akan keluar dengan sendirinya, tidak masuk ke bagian injektor dan ke bagian selang injektor gitu. Intinya di bagian full pump ada regulasinya, ada filter lah disebutnya. Kalau melebihi batas maksimal dia akan keluar dengan sendirinya gitu ya. Nah, untuk di bagian tekanan full pump ini aman ya, BBM aman ya. Nah, kurang terus sih. Untuk di bagian tekanan full pump aman ya. Sekarang kita lihat dari kondisi fisik di bagian tangki, karena bukan sekali dua kali saya menemukan kasus di bagian tangki terkontaminasi dengan air ya. Nah, bisa teman-teman lihat dari sini. Buka tutupnya ya, set. Dibalikin kayak gini. Kalau misalkan menjumpai di bagian tutup tangki di bagian sini karat, berarti fix di bagian dalam tangki ada airnya gitu. Dan juga kalau misalkan dilihat dari sini, di bagian sisi bagian lubang pertama tangki di sini, kalau ada menjumpai karat, berarti fix di bagian dalaman tangki ini ada airnya gitu ya, ada zat-zat airnya, bisa dibersihkan gitu ya. Itu juga sama mempengaruhi ke performa, karena di bagian BBM tercampur dengan air gitu. Jadi secara tidak langsung pembakaran bukan maksimal dari minyak, melainkan dia tercampur dengan air gitu. Oke. Teman-teman bisa perbandingkan aja sendiri. Kalau misalkan BBM tercampur dengan air, apa kira-kira resikonya gitu, terbakar secara maksimal apa enggak gitu. Nah, selanjutnya kita cek kelayakan di bagian busi gitu. Kita cek kelayakan busi. Untuk umur 9 tahun ini sih seharusnya ganti di bagian busi.
lagi ini untuk KM-nya udah 50.000 km, seharusnya busi diganti gitu. Tapi kita kembali lagi ke bagian bentuk fisik di bagian busi. Kalau misalkan masih layak di bagian busi ya nggak apa-apa digunakan juga. Kalau misalnya saat dicek kayak gini di bagian kondisi busi udah tidak layak, baru ya boleh melakukan penggantian gitu. Tapi alangkah baiknya kalau sudah melebihi di batas kilometer maksimal proses penggantian busi ya ganti. Kalau nggak salah untuk proses penggantian busi per 10.000 km kalau nggak salah gitu ya. Soalnya saya lupa. Untuk di bagian warna ujung elemen busi ini warna merah bata, ini bagus ya pembakarannya gitu. Nah ini di bagian busi, emang busi juga ini harusnya diganti karena di bagian ujung busi di sana udah tidak merata. Ya, udah tidak merata di bagian elemen ujung businya. Tapi ini masih bisa digunakan. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor mau diganti apa ini aja. Ini juga masih bisa diganti digunakan. Cuman alangkah lebih baiknya diganti. Ya nanti kalau misalkan tidak diganti ini dibersihkan. Disesuaikan lagi kerapatan di bagian busi. Di sini kerenggangannya. Oke. Untuk busi di sini tidak menyebabkan ini ngempos. Segini masih bisa digunakan gitu. Tidak ada efek ngempos lah apalah di sini, masih aman segini ya, masih terbilang aman. Berarti bukan dari busi dong. Busi taruh. Nah selanjutnya kita cek di bagian sini teman-teman nih, di bagian pengapian, kira-kira pengapiannya bagus apa enggak nih. Cara pengecekannya kayak gini. Ini berhubung sensor-sensor belum dilepas, sensor belum dilepas, tapi ini nih injektor udah dilepas, kita pasang lagi aja supaya BBM-nya tidak berantakan. Kalau misalkan kita mau memercikan api, kalau selang di bagian injektor atau selang di bagian injektor ini dilepas, nanti berpotensi kebakaran. Kontak on. Nah, tidak ada kebocoran di bagian BBM. Nah, sekarang kita percikan api. Bisa gunakan starter langsung. Apinya jauh, bro. Aduh, nyetrum. Tuh. Oke. Untuk pengapian ini aman. Oke, ya. Pengapian aman. Oke. Untuk di bagian TB, emang TB ini kotor. Tuh. TB-nya kotor. Throttle bodinya kotor. Nanti kita bersihkan. Dan untuk di bagian filter. Mana filter tadi? Ini box filter. Nah, ini juga kotor di bagian filter. Ini bisa jadi mampet dari sini ke tidak responsifan. Nah, nanti kita semprot, kita bersihkan. Oke. Oke ya teman-teman nih. Dari beberapa faktor sudah kita cek, dari mulai tekanan full pump di bagian busi, di bagian filter udara, di bagian TB, di bagian pengapian ini aman, tidak ada masalah. Di bagian tangki sudah dicek aman, tidak terkontaminasi dengan air. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke masalah utama gitu ya, yaitu bertujuan pembongkaran di bagian head, di bagian ruang pembakaran. Ya, kita bersihkan ruang pembakarannya, oke? Kita bersihkan ruang pembakarannya, karena walaupun misalkan ada kerusakan di bagian tekanan full pump, ada kerusakan di bagian busi, ada kerusakan yang sudah kita cek dari beberapa faktor tadi. Misalkan salah satunya ada kerusakan, walaupun motor ini sembuh, respon di gasnya enak. Misalkan tekanan full pump bermasalah, kita perbaiki di bagian full pump, tekanannya normal, terus pas dicek tanpa bongkar di bagian sini enak gitu, respon ya, tidak berat, tidak berebet ya. Misalkan tetap aja di bagian ruang pembakaran yang punya motor pengen dibersihkan, pengen di tune up. Oke ya, udah jelas ya ini permasalahannya. Oke, intinya kita bersihkan di bagian ruang pembakaran ya.
Adapun kalau misalkan sudah kita bersihkan di bagian ruang pembakaran, hasilnya respon itu yang dipinta. Oke, kalau misalkan hasilnya masih agak kurang respon, gasnya ngebandeng, berbet di kondisi dingin, ya ngempos, nanti kita cari lagi permasalahannya, ya. Oke, kita buka di bagian head, kita bersihkan di bagian ruang pembakaran. Dan untuk finishing terakhir, setiap pembongkaran di bagian mesin, servis di bagian motor injeksi, ya, apalagi bongkar-bongkar di bagian TB, cabut-cabut sensor, bersihkan di bagian injektor dan sebagainya. Wajib terakhir finishing kita reset. Ya, terserah, bebas, terserah teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman mempunyai alat yang canggih, silahkan gunakan alat canggih untuk resetnya. Bisa gunakan scanner. Kalau misalkan tidak punya alat, bisa menggunakan manual, bisa menggunakan kabel. Cara paling murah, cara paling sederhana untuk melakukan presetan. Oke, langsung aja ke pembongkaran ya. Kita buka di bagian knalpot dulu. Oke, knalpot udah dibuka. Kita buka di bagian baut head, tutup keteng, dan juga TB. Ya, untuk head ini kunci 12, untuk di bagian TB ini kunci 10, untuk di bagian tutup keteng ini kunci 8. Pembukaan semua baut di motor ini keseluruhan, ini pembukaan bautnya nggak ada yang aneh-aneh ya, seperti pada umumnya. Untuk pembukaan itu searah, berlawanan arah. Untuk pembukaan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Namun untuk pengencangan ini searah dengan arah putaran jarum jam gitu. Cuman ada di motor-motor tertentu aja yang pembukaan bautnya, yaitu pembukaan bautnya untuk pembukaan ya, yaitu searah dengan arah putaran jarum jam. Tapi untuk motor ini keseluruhan pembukaan baut itu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Nah, untuk keseluruhan. Nah, ini udah terlepas. Di mana? Nggak keliat bro. Kuat kan.
Nah ya teman-teman, ini teman-teman harus perhatikan ya, belajar untuk teliti nih ya dari dini. Nah di sini di bagian baut head, di sini ringnya, di bagian mur head, di sini ringnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Di keempat ring ini salah satunya ada yang beda, ada yang tembaga. Nih tembaga letaknya di sini, yang tembaga karena di bagian sini nanti sirkulasi oli ya. Dia oli nanti keluar dari head menuju ke boring ya. Dari boring menuju ke head ini melalui gigi sumpit yang bagian bawah, bagian ini. Kalau misalkan ringnya bukan tembaga, oke, nanti dia berpotensi akan bocor dari sini, dari celah-celah antara mur di bagian head dan ring gitu. Pokoknya di bagian baut yang ada tembaganya, ringnya, itu menandakan ada cairan di bagian dalamnya untuk menjaga cairan keluar dari dalamnya gitu. Adapun yang ini nggak ada cairan gitu. Ya, sekarang kita buka. Ini pembongkaran perdana untuk Supra X125 untuk motor ini. Ini belum pernah dibongkar sebelumnya dari semenjak beli di bagian mesin. Ringnya ring biasa. Fokus. Ini juga ringnya biasa, masih besi. Yang terakhir nah, ini tembaga. Tuh. Nah, ini tembaga tuh. Ya. Kalau misalkan teman-teman menjumpai di bagian sini, di bagian baut, non oli mesin doang. Oli lingkaran. Non deh. 65 Pak. Nah, ya jika teman-teman menjumpai, kalau misalkan motornya belum pernah dibongkar, mesinnya belum pernah dibongkar, kalau misalkan di sini ada 4 ring, kalau misalkan salah satu ringnya beda, misalkan tembaga, teman-teman harus dipikirin tuh, kenapa ini beda, pasti ada alasannya nih. Ya. Gitu. Oke. Koploknya. Saya tutup ya. Oke, di sini menggunakan seal, tuh O-ring. Nah, untuk info di bagian penekan keteng untuk motor Supra X125 yang injeksi ini beda dengan Supra X125 yang yang karbu ataupun yang injeksi ataupun generasi sebelumnya lah. Supra X125 generasi sebelumnya penekan ketengnya masih di sini menggunakan lifter. Penekan keteng yang di bagian boring. Kalau Supra X125 yang generasi seperti ini, injeksi 2014, 2015, ini letak penekan ketengnya kembali ke versi terdahulu Supra series gitu di bawah di sini. Oke. Mau kita topkan dulu boleh? Ya, untuk pembongkaran karena di bagian sini tidak akan membongkar di bagian boring. Bisa kita topkan. Titik di bagian gigi sindrik ini sejajar dengan segitiga yang ada di bagian head di bagian sini. Ya. Nanti aja pas proses pemasangan ya, untuk proses pemasangan baru kita topkan di bagian sini karena mustahil ya dari pabrikannya masa mau salah pengetopannya karena sebelumnya belum pernah dibongkar di bengkel-bengkel umum gitu, di bengkel-bengkel pinggiran gitu. Ini dari dealernya belum pernah dibongkar. Dari
dari sini aja. Ini udah kena, baut di bagian sini semuanya udah kena tuh. Ini lupa nih sebelah sini teman-teman nih, sensor O2 belum dilepas. Nah, di sini konektornya. Nih, konektornya nih. Ini tekan pinnya, kuncinya tarik, lepas. Nah, tinggal cabut out. Ini kita surprise ya, nih kita lihat nih dalaman ruang pembakarannya selama 9 tahun tidak dibuka gitu. Ini tinggal nyabut doang, bendok. Nah, tuh, wow. No, iya ya, kalau nggak, tuh, kotor parah kan, hitam. Nah, ini sekedar info aja untuk teman-teman semua. Ya, untuk di bagian knalpot ini nggak ngebul ya, nggak berasap. Berarti di bagian ring masih aman, ring seher masih aman. Terkecuali udah ngebul, baru bermasalah di bagian ring. Nah, sedangkan ini tidak ngebul, berarti di bagian ring seher aman dong. Di bagian boringnya juga aman dong kalau tidak ngebul. Dan juga di bagian seal klep aman dong, tidak ngebul ya. Karena kalau misalkan menjumpai ngebul dari knalpot itu tidak keluar dari dua faktor. Satu di bagian ring seher dan komponen pendukungnya di bagian dalam, contohnya di bagian seher dan dinding linier. Dan selanjutnya di bagian seal klep. Kalau seal klepnya tidak bocor ya, tidak ngebul. Kalau ngebul bisa jadi seal klepnya bocor antara ring seher dan komponen yang ada di bagian dalamnya, pembantunya ring seher, piston, dinding linier, seal klep. Itu aja ya yang membuat motor ngebul. Ya, untuk pada umumnya. Beda lagi kalau misalkan dari BBM terlalu banyak juga itu akan mengakibatkan ngebul, tapi ngebulnya beda. Ya, ngebulnya. Kalau dari terlalu banyak suplai BBM yang masuk ke bagian ruang pembakaran, taruhlah terlalu boros misalkan, itu ngebulnya beda. Ini kita lagi ngomongin ngebul pada umumnya, kebocoran di bagian kompresi dari seal klep atau dari ring piston gitu. Kebocoran oli intinya. Itu. Oke. Nah, sekarang kita untuk di bagian sini kita pending dulu. Kita cek ke bagian sini nih. On, bensin on. Bensin, nyedot bensin sekedeng. Nah, jadi kita cek di bagian klep nih kira-kira bocor apa enggak. Klep. Kita cek di bagian klep. Untuk pengecekan di bagian klep, nanti kita di sini kan kasih bensin, nih, kasih bensin terus disemprot pakai angin dari sini dan dari sini. Nanti kita bisa melihat dari fisiknya. Kalau misalnya ada kebocoran di bagian klep in maupun klep X, ya, ini nanti akan ngebluk buk. Oke. Dengan satu catatan, noken as pada posisi netral. Dimana pada posisi netral, ya, noken as atau sepatu klep tidak pada posisi menekan, ya, no. Pada posisi netral. Dimana
kedua valve in maupun valve F yang seharusnya kondisi tertutup, jangan ada celah sedikit pun. Kalau misalkan saat posisi noken as netral, jangan ada sedikit pun celah dari klep in maupun klep X gitu, in X. Ini pasang busi dulu. Busi mana busi? Nanti kan BBM-nya masuk ke sini gitu. On busi on. Pasang busi. Tahu busi ta? Kita kasih BBM, kasih penuh di bagian sini. Nah, kita zoom. Pertama kita semprot dari lubang X. Nah, ya bisa teman-teman lihat. Klepnya bocor. Yang X bocor. Sekarang yang in bocor apa enggak nih? Yang in juga bocor. Tuh. Oke. Dari atas nggak ada, yang bawah sini yang bocor, ujung belah sini. Tuh. Bocor ke klepnya bocor, ini harus disekir ulang. Ini disekir ulang terus dibersihkan di bagian sini. Ini kita bersihkan sampai benar-benar kinclong, sampai benar-benar bersih ya. Di sini disekir supaya saat kita cek seperti tadi nih, di sini tidak ada kebocoran, sampai tidak ada kebocoran. Berarti ini menandakan bahwasannya klep in dan klep X ini yang seharusnya noken as pada posisi netral ini tertutup, ini selalu open. Yang seharusnya ini pada posisi netral ini jangan ada yang bocor, yang in maupun yang X wajib tertutup. Sedangkan ini open. Oke, tentunya ada kebocoran kompresi, sehingga di bagian putaran mesin ini bermasalah, terutama saat posisi suhu mesin dingin. Ya, suhu mesin dingin ini akan terasa berebetnya dan tidak responnya. Oke. Kita buka. Iya, tas dirinya. Kita mau yang es.
lumayan. Hah? Tuh, sayuran cina. Sayuran. Ini motor saya. Tikulnya. Iya. Gelap, guys, nggak kelihatan. Kunci 10 ternyata di depan mata, guys. Kunci 10. Aku merasa di bagian pennya ini panjang dan pendek. Yang panjang ini letak yang bagian sebelah sini, yang bagian bawah, bagian knalpot. Kalau yang panjang ini letaknya di bagian sini. Kebalik enggak nih tadi ngomongnya? Oh, salah. Yang pendek letaknya di sini. Perlu kita cabut. Yang panjang letaknya di bagian ek, yang pendek letaknya di bagian in. Dan untuk di bagian rocker arm, ini di sini ada bearingnya ya teman-teman, bearing bambu, rocker arm yang in maupun yang ek ini ada bambu. Nah tuh, bearing bambu, makanya kayak gini. Kalau untuk Supra X yang old, yang lama ini nggak ada ya, mau yang injeksi maupun yang karbu, ini nggak ada di bagian, nggak ada bearingnya. Oke, menemukan as, aman bro, bearingnya aman, karena nggak begitu parah-parah banget suaranya. Ini suara berisiknya paling dari setelan klep yang terlalu renggang gitu. Dan klep yang terlalu renggang kita lepas. Ini bisa pakai kain, dibuntel-buntel kayak gini, taruh di bagian ruang pembakaran kayak gini. Bertujuan supaya saat pembukaan si bagian klepnya ngebengkok, batangan klepnya tadi injek, set, pukul. Nah, oke, tuh. Ini di sini ada kukunya, kuku klep. Nah, ada 2 biji. Ini nanti untuk pemasangannya jangan kebalik ya teman-teman nih. Udah saya jelaskan beberapa kali di video-video sebelumnya juga untuk semua motor nih. Ini yang renggang taruhnya di atas, yang kerep taruhnya di bawah. Jangan sampai kebalik lagi. Oke. Dan untuk info alat tempat lepasnya ini pakai kunci sok, tapi ini jangan yang bolong. Kalau yang bolong nanti si kukunya dia akan lari ke atas, set, nanti hilang. Ininya ya yang tertutup tuh, nggak ada bolong ke bagian atasnya. Ya. Cabut bosku. Oh, tuh kan, ini ada yang mengganjel. Nah, kita zoom aja. Nah, ini yang putih-putih ini nih, yang mengganjal tadi tuh. Set. Nah, baru hilang. Nah, tadi yang mengganjal itu
yang buat klep ini bocor dan kerak-kerak yang ada di bagian payungan klep. Yang X juga sama bosku. Hitam-hitam kayak gini. Yang seharusnya kalau yang normal di sini bukan hitam, tapi melainkan agak semu ke putih-putihan karena dia sifatnya selalu buka tutup. Jadi dia langsung terkoneksi nanti ke bagian settingan klep, ke bagian sini nih. Nih, bibir di bagian settingan klep. Dia main mesin hidup, mesin beraktivitas menyala, buka tutup. Nah, ini saat posisi netral di bagian nokenas ini wajib berapat di sini, jangan ada yang bocor. Ini kalau ada yang bocor resikonya seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal video, kurang respon, dingin. Kalau bocornya parah dingin, suhu mesin dingin susah dinyalakan, apalagi pagi hari. Semalam nggak dinyalain, pas dinyalain pagi hari susah banget. Harus 10 sampai 15 kali engkolan baru dia bisa menyala gitu. Tuh pasti yakin ada kebocoran, salah satunya ada kebocoran di bagian kompresi. Ya, di bagian sini udah jelas. Nanti ini kita sekir, kita rapatkan, kita bersihkan semaksimal mungkin. Nah sekarang di bagian piston. Nah di bagian piston ini juga harus dibersihkan, digosok, diamplas, terus disemprot pakai cleaner sampai benar-benar bersih. Oke. Ini roll keteng di bagian boring ini udah mengikis, udah kecil banget. Nah sekarang kita buka. Ini untuk pembukaan pakai kunci 10. Ini tinggal kesini aja nih, putar. Nah, dia lepas. Nah, ini bautnya. Tinggal tarik, keluar dia. Nah, ini bentuknya udah kecil banget tuh. Nah, bentuknya diameternya udah kecil banget, udah mengikis dalam. Ini wajib ganti. Nah ini diganti. Ini kemungkinan agak berisik juga. Ini dari sini. Ini udah kecil diameternya, jadi rantai keteng dia kadang kendor, kadang kencang gitu. Bahkan setelan di bagian lifter di bagian bawah, bagian sini, ini udah mentok habis gitu ya, udah mentok habis. Ini masih kendor dari sini. Nah ini juga bisa jadi mengakibatkan ya suhu mesin dingin, lembut suaranya. Kalau misalkan suhu mesin panas, dia akan semakin nyaring suaranya, berisiknya. Ini bisa jadi dari rantai keteng yang udah mulur ya, udah rantai keteng yang udah kendor. Rantai keteng kendor juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu ini, roll keteng yang di bagian luar dan roll keteng yang di bagian dalam, di bagian sana ya, di bagian magnet dalamnya. Dan juga bisa jadi bener-bener rantai ketengnya yang sudah mulur. Dan bisa jadi juga dari lifter penekan keteng yang di bawah, di bagian sulingannya udah bocor, di bagian velornya dia selalu open gitu. Oke ya teman-teman, ini videonya mungkin cukup sampai di sini aja dulu. Nanti untuk info selanjutnya perakitan nanti bisa kita nyusul videonya, video selanjutnya gitu, untuk proses perakitan. Kalau misalkan kita nggak sibuk, kalau sibuk ya mungkin videonya cukup sampai di sini. Nanti aja gini ya, kalau misalkan ada kelanjutannya di deskripsi atau di kolom komentar ya. Kalau misalkan kita videokan pasti ada kelanjutannya di kolom deskripsi, linknya nanti kita cantumkan, atau di kolom komentar nanti kita sematkan gitu. Kalau ada kelanjutannya, kalau misalkan nggak ada kelanjutannya berarti di deskripsi dan di kolom komentar nggak ada link yang dicantumkan. Oke gitu aja ya. Kalau untuk pemasangan ya gini-gini doang, pasang gitu. Cuman yang susah nih mencari masalahnya, untuk menjelaskannya yang susah. Untuk masalah pembongkaran ya udah biasa gitu, teman-teman juga pasti udah biasa untuk pembongkaran, untuk pemasangan juga gitu. Tapi tetap aja nanti untuk pemasangan insya Allah ya, kalau sempat nanti kita videokan, untuk membantu teman-teman pemula yang belum pernah bongkar mesin motor Supra X125 gitu, yang injeksi. Oke.
lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.